kita ambil waktu tenang di hadirat Tuhan. Kehadiran-Mu jauh lebih penting dari apapun di ibadah ini Tuhan. Jamahan dan lawatan-Mu lebih penting dari apapun. Lawatlah umat-Mu. Thank you Jesus. Berbicara buat setiap kami. Beri kami kekuatan yang baru. Beri penghiburan kepada yang sedang susah. Come Holy Spirit. We need you Father. We need you Lord. We need you Jesus. We need you Lord. Come Holy Spirit. We need you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau di tengah-tengah badai kami boleh menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan selalu sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu. Apapun yang sedang mereka alamin hari-hari ini. Ada terobosan, ada kekuatan, ada pengharapan yang tidak pernah meninggalkan. Hamba-Mu berdoa agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengalami pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, penyediaan-Mu yang tidak pernah masuk di akal kami. Limpah Tuhan. Limpah Tuhan. Mari yang butuh pertolongan Tuhan, bilang Tuhan aku percaya Engkau menyediakan segala yang aku butuhkan. Mari berdoa untuk segala pergumulan-Mu. Engkau akan menyediakan segala yang kami butuhkan. Segala proyek-proyek yang mandek akan jalan. Segala target-target yang belum tercapai akan kami lewatkan. Tuhan tolong kami. Yang sakit Tuhan disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. We believe in you Lord. Kami mempercayai Engkau Tuhan. Bapa kami berdoa. Berkati setiap umat-Mu yang hadir. Dengan kekuatan yang baru. Jawaban atas setiap doa-doa mereka. Bawa pergumulan mereka di hadapan-Mu. Tuhan yang tahu mereka apapun yang mereka perlu Tuhan. Terima kasih. Sebentar firman-Mu ditaburkan. Kiranya kebenaran boleh dinyatakan. Kau boleh menolong kami supaya firman-Mu jadi wahyu yang kami mengerti dan bisa kami hidupi. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu memberikan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom. Saya ingin menyambut jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara streaming live online dimanapun Anda berada. Saya berdoa Tuhan melawat Anda juga. Juga jemaat yang saat ini duduk di ruangan overflow. Tuhan memberkati kita semua. Amen. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus baik. Amen. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu baik. Dari sini Anda kelihatan begitu luar biasa. Katakan kanan kirimu, you look so good today. Haleluya. Masih bulan November, sedikit lagi kita lewatin. Masih dengan tema kepemimpinan, saya mau khotbah tentang Christ-centered leadership. Kepemimpinan yang berpusat kepada Kristus. Saya percaya bahwa kepemimpinan yang berpusat kepada Kristus menempatkan ajaran Kristus dan karakter Kristus sebagai dasar dari gaya kepemimpinannya. Amin. Kalau Anda pengen jadi pemimpin yang berpusat kepada Kristus, mari kita belajar sama-sama. Mustahil untuk menjadi Christ-centered leaders, pemimpin yang berpusat kepada Kristus, kalau kehidupan pribadi kita tidak berpusat kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Apakah Yesus menjadi pusat dalam kehidupan Anda hari ini? Is Jesus the center of your life today? Is it all about Jesus?
Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apakah hari ini Anda hidup bagi Kristus? Apakah Yesus pusat dari kehidupan Anda? Katakan, I live for Jesus. Saya suka banget kalau dulu kita suka nyanyi lagu I live for you Lord, I live you my master. Saya hidup hanya bagi Tuhan. Aku hidup hanya bagi Tuhan, Tuanku. Kalau Anda mau lihat apakah hidup Anda itu berpusat kepada Kristus, mari lihat yang pertama. Periksa rekening bank Anda, check your bank statement. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Uang Anda habis paling banyak buat apa? Buat makan, Bu Heni. Kita punya kebutuhan, Tuhan tahu, amen? Tapi Anda mengerti maksud saya, di atas semua kebutuhanmu, uangmu habis paling banyak buat apa? Karena dari Matius 6 ayat 21, Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Penggunaan uang kita menunjukkan prioritas di hati kita. Setuju, katakan amin. Penggunaan uang kita, harta kita, menunjukkan prioritas di hati kita. Jika kita berinvestasi untuk kerajaan Allah. Apa tuh investasi buat kerajaan Allah? Nabur buat pekerjaan Tuhan, buat penjangkauan jiwa-jiwa, nabur buat sesama, nabur buat orang yang miskin, dan lain sebagainya. Dapat dipastikan bahwa Yesus menjadi pusat kehidupan Anda. Karena Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Orang kalau nabur untuk sesuatu yang bukan buat dia, tapi buat kerajaan Tuhan, dapat dipastikan Yesus pusat kehidupannya. Satu kali staf saya cerita bahwa dia tanya sama temennya yang berjemaat di ICI. Jadi staf saya juga pengerja di ICI ya. Dan dia bilang gini, lu bayar perpuluhan gak? Katanya gitu. Lalu temennya bilang gini, ngapain gue bayar perpuluhan? Entar dia yang tambah kaya. Maksudnya saya gitu. Oh my God. Padahal firman Tuhan berkata bahwa Anda harus menabur untuk orang yang mengajar Injil buat Anda. Di sini saya lagi nggak minta duit, tapi dengar baik. How come? Bertahun-tahun Anda dengar saya khotbah, lalu Anda merasa rugi kalau taburan itu sampai ke saya. Saya bukan gembala yang makan perpuluhan. Artinya gini, ada gereja yang jemaatnya itu nabur perpuluhan, 100% perpuluhan itu diambil gembalanya. Berapapun itu. Di ICI tidak begitu. Saya makan gaji dari perpuluhan. Bagian dari perpuluhan itu gaji saya. Termasuk imam-imam di tempat ini digaji dari perpuluhan. Tetapi kalau ada jemaat yang berkata kalau saya nabur nanti pendetanya yang kaya. Berarti hati Anda tidak terpusat kepada Kristus. Karena kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa pengajar firman harus hidup dari firman. Pengajar Injil harus hidup dari Injil. Matius 6 ayat 24, kita lihat sama-sama. 3, 2, 1. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat ini menggambarkan Yesus lagi ngasih tahu kita, penggunaan uang kita menunjukkan siapa Tuhan di hidup kita. Yesus lagi nunjukin siapa Tuhan di hidupmu. Tuhan atau Mamon. Anda ingat kisah orang kaya yang bodoh? Yesus kasih perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Apa yang dia lakukan? Hartanya udah banyak banget sampai lumbungnya penuh. Lalu dia berpikir, karena masih banyak hartanya, lumbungnya udah gak cukup. Dia mikir gini,
aku akan membangun lumbung yang lebih besar supaya aku bisa nyimpan lebih banyak. Apa yang terjadi kemudian? Dia mati. Lalu Yesus bilang, kalau kamu mati buat siapa semuanya ini? Kita jawab, buat anak-anaknya. Tapi kan di kisah itu gak dibilang dia punya anak ya kan? Inti dari cerita ini, Yesus mencela orang kaya yang bodoh ini karena dia hidup hanya buat dirinya sendiri. Nothing wrong with being rich. Nggak ada salah jadi kaya. Salah nggak kaya? Dosa nggak kaya? Enggak. Yang salah adalah ketika kamu hidup hanya untuk dirimu sendiri. Penggunaan uang kita menunjukkan siapa Tuhan di hidup kita. Dan prioritas di hati kita. Ulangan 8 ayat 18a berkata bahwa kita tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan amin. Katakan jangan lupa. Tuhan yang bikin saya kaya. Come on. Kalau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, harusnya pekerjaan Tuhan jadi porsi penting di hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Saya kasih tahu, yang namanya memuridkan, discipleship, membantu orang, melayani jiwa-jiwa, menabur bagi pekerjaan Tuhan. Itu investasi buat pekerjaan Tuhan. Kelihatannya nggak ada untungnya buat kita, tapi kerajaan sorga diuntungkan. Muridin orang tuh butuh duit. Anda ngajak dia ketemu paling nggak bayarin makan kan? Seumur-umur saya memuridkan, sampai hari ini nggak ada yang bayarin saya makan, kecuali yang berduit. Yang berduit aja banyakin gue yang bayarin. Membuktikan pemuridan tuh butuh duit. Amen. Saudara, kalau orang nggak mau nabur buat pekerjaan Tuhan, hanya karena takut pendetanya kaya, berarti Anda nabur buat siapa? Motivasi kita waktu memberi penting. Kita memberi nggak buat orang, kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Peduli amat orang itu ngelolanya apa, tanggung jawab dia. Kalau Anda merasa Anda nggak percaya sama saya, sama Pastor Jojo, Anda mungkin jangan digembalakan sama kami. Cari gembala yang Anda bisa percaya. Karena hatimu waktu memberi akan jadi berkat buat dirimu sendiri. Anda tahu, kami memberi makan 9.800 anak di seluruh Indonesia, ada lebih dari 270 guru pedalaman yang harus kami gaji. Kalau Anda pikir saya sama Pastor Jojo masih cari duit buat memperkaya diri, Anda belum kenal kami. 2 Korintus 9 ayat 10. Kita baca. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya mau tanya, yang ngasih kita benih untuk nabur siapa? Berarti kalau apapun yang kita kasih, itu dari siapa? Dari Tuhan. Kenapa kita pelit? Kemampuan memberi itu dari Tuhan karena benih Tuhan yang sediakan. Ingat, keserakahan adalah tidak bisa membedakan, ada 2 di dalam berkat. Benih dan roti. Keserakahan ketamakan adalah begini, ketika orang tidak bisa bedakan mana yang harus ditabur dan mana yang boleh dimakan. Itu serakah. Setiap kali saya lihat ada berkat Tuhan datang, saya selalu diingatkan Tuhan nabur buat si A. Subuh-subuh saya udah transfer saudara. Karena lagi baca firman tiba-tiba Tuhan ingetin si A, saya transfer. Lagi siapin firman tiba-tiba Tuhan ingetin si B, saya transfer. Kalau hatimu tuh berpusat kepada Kristus, Tuhan tuh gampang mimpin hidupmu. Tuhan tuh gampang ngatur kamu. Kalau kamu tamak, pelit, cinta duit, cuma mikir diri sendiri, Tuhan susah kerja lewat hidup kamu. Saya pernah kesaksian, saya pernah dapat pewahyuan. Kenapa Tuhan panggil saya jauh-jauh dari Australia pulang ke Indonesia untuk memulai pelayanan tangan pengharapan yang hari ini menolong ribuan anak di Indonesia. Saya kasih tahu, Tuhan cuma jawab sederhana. 1, karena kamu selalu bagi apapun yang ada di tangan kamu. Haleluya.
Jangankan duit, segala yang ada di hidup saya, tim saya tahu, nggak ada yang saya nggak bagi mereka. Bahkan kalau ada satu orang datang ke saya dan bilang gini, itu bagus loh Ci, apanya? Cincinnya, kamu suka? Saya copot. Hati kita nggak boleh melekat sama barang mati. Amin. Kecuali itu pemberian mama atau suami yang berharga. Atau ada yang ngasih dan bilang gini, Bu, jangan kasih orang. Saya sering dikasih barang dengan diwanti-wanti. Bu, ini jangan kasih orang, makan sendiri. Saking mereka udah hafal. Kadang-kadang mohon maaf, gak semua saya buka bungkusannya udah lewat. Karena saya gak mau gemuk, saudara. Saya gak bilang bahwa yang gemuk itu rakus, minta maaf. Bisa jadi hormonal problem. Tapi again, hati kita gak boleh tamak. Amen. Mari menaburlah, berinvestasilah bagi kerajaan Allah dan menaburlah bagi sesama. Itulah yang menunjukkan hatimu dan hidupmu berfokus, berpusat kepada Kristus dan kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kalau Anda mau lihat apakah hidup Anda itu berpusat kepada Kristus, lihat kalender Anda. Check your calendar. Waktu Anda habis paling banyak untuk apa? Kalender kita mencerminkan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 kita baca sama-sama. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Alkitab mengajar kita untuk menggunakan waktu kita dengan bijak dan menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Katakan amin. Jika jadwal kita penuh dengan aktivitas duniawi, jauh lebih banyak daripada perkara-perkara rohani seperti berdoa, bersekutu, melayani, berkarya bagi Tuhan, menunjukkan Kristus bukan pusat kehidupan kita. Hari-hari ini lagi rame orang main pedal. Langsung. Bisnis pedal rame. Bahkan ada yang jadi pelatih pedal. Tidak ada yang salah dengan berpedal-pedal, saudara. Tidak salah, nggak usah gitu, nggak usah. Nggak salah. Tetapi, kalau pedal menyita waktumu untuk doa, untuk komsel, sampai nggak ke gereja karena berpedal-pedal, berarti Yesus bukan pusat kehidupanmu. Kalender kita mencerminkan bagaimana kita mengatur hidup kita. Ini akhir tahun. Tahun 2026, ambil kertas, tulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Suami istri duduk. Yang jomblo duduk juga. Lalu mulai lihat dari Januari sampai Desember, kita mau ngerencanain apa dulu nomor satu yang, coba apa yang pop up in your mind number one. Kalau saya, my honest speaking, saya akan tulis kapan saya mau mengunjungi Chloe dan Zoe di Australia. Karena jantung hati saya ada di sana. Artinya, prioritas di hati saya tuh keluarga, anak-anak saya. Bisa paham ya? Ini contoh, coba apa yang pop up nomor satu? Kalau Pak Jojo, jadwal Holy Land. Kemudian jadwal ke Turki, Yunani, itu udah masuk di jadwal kami. Oh my God. Yang kedua, jadwal apa? Christmas Ici, tanggal berapa? Kan saya ini udah dipantek mati kalau Natal udah gak bisa kemana ya. Akhir tahun juga udah. Jadi itu udah gak usah direncanain, udah tulis aja. Udah tahu gitu. Paskah udah tahu. Kenaikan Yesus udah tahu. Udah Ibu Heni pasti ada di sini. Haleluya. Setia sampai mati. Nah, coba lihat bagaimana Anda mengatur kalender Anda. Karena itu mencerminkan siapa yang jadi prioritas di hidup Anda.
Yakobus 4 ayat 13 kita baca yuk, menarik sekali. Yakobus 4 ayat 13, 3, 2, 1. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun penuh dan berdagang untuk mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bahasa lainnya, insya Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa semua rencana di kalender kita harus seizin Tuhan baru bisa terlaksana. Kita boleh ngatur planning ke depan mau bikin apa, tahun depan mau kemana, ke Eropa, ke Australia, ke Jepang, ke Korea. Anda boleh planning apapun, tapi saya kasih tahu. Katakan begini, kalau Tuhan berkenan. Jangan langsung bilang gini, lu mau kemana ntar Natal? Gua mau ke sini. Anda harus berkata, kalau Tuhan mengizinkan, kami akan pergi. Berapa banyak rencana kita yang digagalkan Tuhan? Angkat tangan. Yang ngalamin angkat tangan. Rencanamu digagalkan Tuhan, udah ada di kalender, digagalin. Udah bayar DP mau nikah, gak jadi. Saya angkat tangan. 2002. Batal nikah kami. Saya batalkan. Dengar baik. Perencanaan kita harus seizin Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pandemi sudah membuktikannya, bukan? Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sangatlah penting bagi kita untuk menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Supaya kita tuh gak salah langkah. Mau bisnis, mau nikah, mau kerjasama, usaha, mau kerja, apapun yang Anda rencanakan, sertakan Tuhan. Saya selalu berdoa begini, mungkin bisa jadi pelajaran buat jemaat. Saya selalu bilang ini, Tuhan, gagalkan yang bukan dari Tuhan. Buka jalan yang dari Tuhan. Tutup pintu yang bukan dari Tuhan. Buka pintu untuk yang dari Tuhan. Beberapa kali dalam hidup kami, Tuhan tuh intervensi. Suami saya bikin kesalahan dalam membuat keputusan. Tapi karena saya tunduk, saya diem aja. Tapi tiba-tiba semuanya bisa digagalkan sama Tuhan. Dan saya cuma ketawain dia. See, I've told you. Istri itu cukup begitu. Nggak usah maksa, nggak usah marah. Nurut aja dan berdoa. Tuhan yang kerja. Haleluya. Saudara, kalender kita menunjukkan apakah Kristus jadi prioritas dalam waktu-waktu kita. Apakah Tuhan jadi prioritas di hidup kita. Amen. Waktu saya paling banyak ngerjain kerjaan Tuhan. Of course lah hamba Tuhan. Tapi kalau Anda bilang gini, ya kan Anda gembala. Anda kan hidup dari situ. Ya Anda harus kerja dong, aman. Tapi ada waktu-waktu yang saya investasi yang saya nggak dapat apa-apa dari situ. Contoh, saya ke pedalaman. Saya pergi mengunjungi daerah-daerah di mana anak-anak kami bantu. Saya nggak dapat gaji loh ngerjain itu. Ketika Anda bikin jadwal, coba lihat berapa persen yang menguntungkan dirimu, berapa persen yang menguntungkan kerajaan sorga. Yang menguntungkan kerajaan sorga sekali lagi, kelihatannya nggak menguntungkan kamu di waktu ini. Tapi yang pasti menguntungkan kamu di waktu yang akan datang. Dalam kehidupan kekal bersama dia, amin. Dengar baik, coba atur waktu baik-baik. Boleh pedal-pedal? Boleh. Mau pedal-pedal juga boleh. Mau centil-centil juga boleh. Tapi waktumu jangan habis sia-sia. Orang tuh kalau udah main sama temennya, makan pagi sama temen, makan siang sama temen, makan malam sama temen, posting di Instagram. Pedal pagi, pedal sore. Tiap hari pedal. Saya liatin, ini hidupnya ada sesuatu yang lebih baik yang dia kerjakan gak sih? Sesuatu buat Tuhan, sesuatu buat sesama gitu loh. Giliran dagang untung mulu. Jadi kapan naburnya? Honestly. Banyak orang yang saya lihat kurang kerjaan. Kita waktu tuh sangat berharga. Saya kalau bisa tidur bangun siang tuh kayak yang, aku bisa bangun
Saya bahagia. Kenapa? Jarang. Saya tuh morning person. Biarpun capek, tidur selalu dikit. Jadi kalau saya sampai bisa pingsan bahasa saya tuh, nggak bangun, itu tuh wah bahagianya. Karena saya tahu badan saya butuh itu. Semalam saya baru dikerok lagi sampai biru. Kecapean, badan sakit semua. Saya kasih tahu istirahat tuh sangat berharga buat saya. Tapi saya heran orang tuh ngabisin tenaga buat main, buat have fun, terbang sini, terbang sana cuma buat jalan-jalan. Saya kalau nggak disuruh terbang sama suami saya bahagia. Bener. Kenapa demen jalan-jalan ngabisin waktu? Nggak apa-apa sih. Duitnya nggak berseri, nikmatin aja. Tapi pastikan hidupmu tuh nggak sia-sia cuma main aja gitu loh. Bangun apa? Dagang, ya dagang kan nguntungin lo. Apa yang kita pakai buat pekerjaan Tuhan yang gak perlu dibayar orang? Ada gak waktu ada teman butuh konseling? Ada teman susah butuh ditolong? Mau gak capek-capek pergi ke sana ngeliatin apa yang bisa kita lakukan buat bantu dia? Ada keluarga yang susah, ada keluarga yang sakit. Ada nggak waktu kita terbang ke sana ngunjungin, doain? Jangan apa-apa tuh bikin perencanaan yang hanya tentang me. Coba cek. Yang pertama, apakah kamu sibuk mengerjakan kehendak Tuhan? Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah Anda sibuk mengerjakan kehendak Tuhan di hidupmu? Check your calendar. Yang kedua, apakah waktumu lebih banyak untuk hal-hal duniawi dibandingkan dengan hal-hal rohani? Giliran pelayanan ngeluh capek mulu. Giliran datang ibadah bilangnya gini, gereja banyak acara. Padahal mana sih banyak acara? Cuma 60 minute worship Rabu malam dan Minggu doang. Komsel itu pun 2 minggu sekali. Itu aja masih dikomplain sama bini katanya. Come on. Giliran yang buat Tuhan kayaknya terlalu banyak gitu. Am I speaking the truth? Waktumu lebih banyak buat hal-hal duniawi apa rohani? Tuhan mau kita nikmati hidup kita, yes. Tapi apakah Tuhan bukan Tuhan? Yang penting juga kita pikirin di hidup kita. Kepentingan Dia juga penting. Lukas 21 ayat 34. Baca sama-sama saya. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tahu gak apa? Jangan sampai kamu sibuk dengan perkara-perkara duniawi, pesta-pesta, makan sini, jalan-jalan sana sini. Habis itu kamu mati mendadak dan kamu gak siap. Kamu gak siap waktu kamu ketemu Tuhan dan Tuhan tanya, kamu udah bikin apa sama hidup kamu? Yang saya titipkan di tangan kamu, kamu udah urus belum baik-baik? Anda berkomsel itu bukan cuma buat hai makan sana sini. Tapi pastikan jiwa-jiwa bertumbuh mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Mereka yang berantem jangan bercerai. Mereka yang lagi susah ditolong. Komsel tuh bukan cuma buat ketawa-ketawa, kenalan, cari rekan bisnis, jualan, no. Jangan selalu yang kita kerjakan cari untuk kepentingan diri sendiri yang menguntungkan kita. Tapi apa yang menguntungkan kerajaan Allah? Apakah jiwa-jiwa bertumbuh? Apakah orang-orang dibawa kepada Kristus? Apakah dengan hidupmu orang jadi makin dekat sama Tuhan? Pernikahannya jadi lebih baik. Attitude-nya berubah. Dia yang kasar jadi lemah lembut. Yang pahit jadi mengampuni. Atau sebaliknya. Saking seringnya kamu nongkrong sama temenmu. Yang kamu omongin malah satu sama lain. Kelemahan orang yang kamu bahas. Kamu bikin orang-orang yang kuat jadi lemah. Orang-orang yang semangat jadi patah semangat. Come on. Saya tutup. Kalau Yesus jadi pusat kehidupan kita. Kita berani nabur buat pekerjaan Tuhan. Kita mau berinvestasi buat kerajaan sorga. Dan kita mau menabur buat sesama. Kalau Yesus adalah pusat kehidupan kita. Jadwal kita. Gak selalu hal yang menguntungkan kita. Tapi hal-hal yang berbau rohani. Gak melulu duniawi.
perkara-perkara ilahi. Bukan melulu tentang have fun, party. Check your life. Jangan sampai hari Tuhan jatuh atasmu dengan tiba-tiba tanpa kamu tahu. Kita berdoa. Tuhan mampukan kami supaya lebih berhikmat dengan waktu-waktu kami. Berhikmat dengan keuangan kami. Supaya hidup kami gak terlena, gak syarat dengan keinginan duniawi. Tapi kami ngerti yang Tuhan mau buat kami. Kami mengerjakan yang Tuhan mau buat kami. Kehendak Tuhan jadi paling penting buat kami. Thank you Lord. Kami gak hanya sibuk perkara-perkara duniawi Tuhan, tapi kami sibuk mengerjakan perkara-perkara sorgawi. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi, yang punya dampak panjang sampai kepada kekekalan nanti. Thank you Lord, bahwa kami kembali berfokus kepada Kristus. Mari periksa hati kami Tuhan. Selidiki hati kami. Apakah Yesus masih jadi pusat kehidupan ini? Ataukah harta? Ataukah perkara-perkara dunia? Mari buka tanganmu dan berkata begini, bertahtalah di hati kami. Jadilah Tuhan, jadilah Raja. Kami serahkan hati kami dan hidup kami di dalam nama Yesus. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. I love you guys. Terima kasih Pastor Henny Ristianus atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Biar kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Kami mau menyapa juga untuk seluruh jemaat yang menyaksikan secara online maupun juga overflow. Shalom. Dan juga kami dari Impact Community Indonesia juga turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi di daerah Sumatera, khususnya Aceh, Padang dan juga Medan. Biarlah saudara-saudara kita semua diberikan kekuatan dan juga penghiburan selalu, amin. Dan kiranya seluruh keluarga yang mungkin ada di daerah tersebut semuanya dijagai dan dilindungi Tuhan selalu, amin. Dan kira kita juga bisa menabur bagi saudara-saudara kita di sana. Dan Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas taburan Bapak Ibu, baik dari persembahan, perpuluhan maupun juga donasi, baik bagi Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Dan bagi Anda yang ingin memberi, kami persilakan Anda untuk dapat men-scan QR code yang ada di layar, ataupun juga Bapak Ibu bisa melakukan melalui mesin EDC yang ada di Infodesk Gereja, dan juga bisa memberikan secara tunai dengan memasukkan uang tunainya ke dalam amplop, dan pastikan Anda mengembalikan lagi ke kotak persembahan baik yang ada di area main hall ini maupun juga ada yang di area lobi gereja. Dan sebelum kita memberi, mari kita kembali satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur. Biarlah Tuhan bisa tertanam dan tumbuh sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami dan memprioritaskan Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya juga hari ini kami ingin memberi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu berkati usaha, pekerjaan, bisnis kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan Yesus akan berkati dan berkati dengan berlipat kali ganda. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi. Perkenalkan, nama saya Lona Florentina Bersemiring. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Jadi perjalanan dari Kota Nabire menuju Kampung Yeretuar itu, kita akan menggunakan perahu atau lombot selama kurang lebih 8 jam di tengah laut. Jadi tantangannya mungkin kadang-kadang kalau cuaca tidak baik begitu, ada gelombang, angin kencang, itu perjalanannya cukup menegangkan. Dan aksesnya hanya jalur laut saja. Pertama tiba di sini, guru tuh hanya kepala sekolah, guru honorer dengan guru tangan pengharapan. Terus guru honorer itu dia masuknya kadang-kadang kalau dia tidak ada kegiatan atau tidak mencari begitu, dia masuk sekolah. Tapi kalau dia ada kegiatan, dia tidak ke sekolah sama sekali. Terus kalau kepala sekolah itu juga tidak menetap. Kalau dia ada urusan masalah sekolah atau urusan pribadi begitu, dia juga tinggal di kota. Jadi yang tinggal di sini hanya guru tangan pengharapan saja yang mengajar anak-anak. Kebanyakan anak-anak di sini tuh
tidak sarapan datang ke sekolah. Jam mata pelajaran belajar begitu masih berlangsung sebentar, mereka sudah lapar. Jadi dengan adanya feeding ini bisa lebih kenyang dan bisa lebih konsentrasi dalam belajar begitu. Jadi sangat bermanfaat untuk anak-anak. Kehadiran guru pedalaman di kampung Yeretuar membawa harapan baru bagi anak dan para orang tua. Mereka bilang, Ibu kalau ada tangan pengharapan sekolah jadi itu pasti buka begitu. Selalu buka dan anak-anak juga jadi rajin sekolah begitu. Karena kan kalau tidak ada guru begitu anak-anak juga jadi malas. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, Lona dan partner terus berusaha memberikan yang terbaik dalam mendidik anak-anak di kampung Yeretuar. Mungkin harapannya untuk anak-anak ada perubahan lah di mereka menjadi anak yang lebih baik begitu. Bisa menjadi apa yang mereka inginkan di masa depan, dapat dukungan yang penuh juga dari orang tua untuk pendidikan. Orang tua, murid begitu lebih peduli untuk anak-anak, terutama memang dalam pendidikan. Harus sadar bahwasanya anak itu tanggung jawab orang tua begitu, bukan anak itu lahir sudah tahu mencari dikasih tinggal begitu saja. Sadar bahwasanya anak itu titipan dari Tuhan dan itu mereka bertanggung jawab. Itu sih harapan saya. Mari bersama dengan pengharapan mengentaskan kemiskinan dan pendidikan yang belum merata dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Jadilah bagian dari perubahan. Menyalakan harapan, mengubah masa depan. Ikuti keseruan rangkaian Natal Impact Community Christmas 3.0 sepanjang bulan Desember 2025 hingga malam tahun baru 2026 di Impact Community Indonesia